rakyat, khususnya tentang hikayat. Hikayat termasuk prosa lama. Kita akan membahas yang pertama definisi, ciri-ciri, dan jenis-jenis hikayat. Hikayat merupakan karya sastra lama yang berbentuk prosa. Karya sastra lama dikatakan lama saat itu kita belum memiliki bahasa Indonesia. Jadi yang digunakan waktu itu menggunakan bahasa Melayu. Karya sastra lama berbentuk prosa yang mengisahkan kehidupan keluarga istana atau kaum bangsawan. Bisa juga orang-orang ternama, orang suci di istana tersebut. Dan dia dikenal karena kesaktiannya, keanehan, dan mukjizat dari tokoh utamanya. Hikayat kadang mirip cerita sejarah atau berbentuk riwayat hidup yang di dalamnya terdapat peristiwa atau kejadian yang tidak masuk akal dan penuh keajaiban. Hikayat ini berfungsi untuk media hiburan, pembangkit semangat, atau untuk meramaikan pesta. Selanjutnya akan kita bahas ciri-ciri atau karakteristik dari hikayat tersebut. Yang pertama, anonim. Anonim artinya pengarangnya tidak diketahui. Istana sentris mengisahkan tentang kerajaan. Jadi kehidupan di istana. Bersifat statis. Statis artinya diam, tidak bergerak. Jadi ceritanya tidak berkembang. Lalu bersifat komunal. Komunal artinya di sini milik bersama. Karena tidak diketahui nama pengarangnya, jadi dikatakan semua itu hasil karya masyarakat setempat. Yang kelima, menggunakan bahasa klise. Bahasa klise. Bahasa itu saja. Jadi penggunaan bahasanya berkisar daripada suatu hari, syahdan, harta. Nah, itu kebiasaan penggunaan kata-katanya seperti itu. Bersifat tradisional, ya. Ada kaitannya dengan tradisi masyarakat setempat. Lalu berikut yang ketujuh, bersifat didaktis. Didaktis artinya bersifat mendidik. Lalu menceritakan kisah universal manusia, mengisahkan manusia pada umumnya. Dan terdapat kemustahilan di dalam ceritanya itu atau pralogis. Pralogis artinya di situ tidak masuk akal. Sering menceritakan kesaktian seorang tokoh yang tentu kecenderungan hal itu tidak masuk akal. Jadi selain yang disebutkan, sering juga dikatakan ciri yang lain bentuknya berupa prosa, karangan bebas. Ada juga yang menyebutnya menggunakan kata-kata arkais, kata-kata masa lalu yang jarang digunakan di masa sekarang. Kita lanjutkan berikutnya jenis-jenis hikayat. Jenis hikayat dibedakan menjadi dua, hikayat berdasarkan fase historis atau berdasarkan sejarahnya, dan hikayat berdasarkan isinya. Hikayat berdasarkan sejarahnya dibedakan hikayat berunsur Hindu, jadi pengaruh agama Hindu. Lalu yang kedua, pengaruh agama Hindu dan Islam. Yang ketiga, hikayat berunsur agama Islam. Lalu berdasarkan isinya,
hikayat berdasarkan jenis rekaan atau daya khayal pengarang, lalu hikayat berdasarkan sejarahnya, dan hikayat yang berbentuk biografi atau riwayat hidup seseorang. Selanjutnya, nilai-nilai apa yang terkandung dalam hikayat? Sama seperti yang sudah kita pelajari dalam anekdot, hikayat juga mengandung nilai-nilai yang bisa dipetik bagi pembacanya. Nilai-nilai tersebut bisa berupa nilai keagamaan atau religi, nilai moral yang berkaitan baik buruknya, nilai sosial yang berkaitan hubungan individu dengan masyarakat yang lain, nilai budaya yang berkaitan dengan adat istiadat, nilai estetika, keindahan cerita tersebut, dan nilai edukasi atau nilai pendidikan. Kita bahas selanjutnya unsur-unsur yang membangun karya sastra. Sama seperti prosa pada umumnya, karya sastra atau hikayat ini terbangun oleh dua unsur, unsur intrinsik dan ekstrinsik. Intrinsik, in artinya dalam karya sastra itu sendiri. Jadi unsur yang membangun dari dalam karya sastra itu sendiri, yaitu tema, masalah pokok yang dibahas dalam cerita tersebut, amanat, pesan yang disampaikan pengarang lewat cerita tersebut, lalu alur atau plot, jalinan peristiwa. Di sini dibedakan ada alur maju, mundur, dan campuran. Untuk menentukan alur maju, mundur, atau campuran, dalam alur ini terbagi dalam tahap-tahap. Mulai dari pengenalan, adanya konflik, lalu konflik mencapai klimaks, klimaks peleraian, dan penyelesaian. Kalau urutannya itu maju, berarti menggunakan alur maju. Kalau kebalikannya, penyelesaian dulu berarti alur mundur atau flashback. Kalau campuran berarti menggunakan alur campuran. Lalu yang keempat, unsur intrinsik yang keempat, latar atau setting. Mencakup 3 hal, tempat, waktu, dan suasana. Lalu yang kelima, tokoh dan penukuan. Dalam cerita itu tentu ada pelakunya, dan penukuan ini merupakan sifat masing-masing pelaku. Dan unsur yang keenam, unsur intrinsik, yaitu sudut pandang atau point of view. Pengarang menempatkan diri dalam diri tokoh siapa. Dalam bercerita, tentu saja sudut pandang hanya ada 2, orang pertama atau orang ketiga. Jadi menceritakan dirinya atau orang lain. Berikutnya unsur ekstrinsik, unsur yang membangun hikayat dari luar karya sastra. Bisa latar belakang pengarangnya, sejarah, agama, adat istiadat, ataupun silsilah atau garis keturunan dari pengarang tersebut. Untuk hari ini pembahasan kita cukup sampai di sini. Kita sudah mempelajari hikayat dari pengertian, ciri-ciri, jenisnya, nilai-nilai yang terkandung, dan juga unsur pembangun dari hikayat. Cukup sampai di sini dulu. Selamat pagi, salam sehat, Tuhan memberkati.